Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 1 Lesarang dalam rangka pembuatan aksi nyata coaching supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, bersama rekan saya Amelia Utami, saya guru bahasa Indonesia di SMP 1 Lesarang. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Susanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillahirabbil alamin, menurut saya dalam keadaan yang sehat. Saya sehat. Ya. Alhamdulillah. Gimana Bu Susanti? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu Amel, terima kasih. Alhamdulillah kita dipertemukan pada sesi praobservasi hari ini ya. Setelah sudah 1 minggu kita rencanakan kita melakukan pertemuan pada hari ini. Sebelum saya melakukan observasi kepada Ibu Amel, ada kegiatan praobservasi atau ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Amel. Bolehkah? Boleh, mangga silakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelum kegiatan observasi nih, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Ya, untuk observasi yang akan saya lakukan di pertemuan nanti setelah ini, karena saya materinya adalah pidato persuasif mengenai struktur teks pidato persuasif. Jadi saya punya tujuan itu ada 2 di sana. Yang pertama adalah siswa mampu menelaah struktur teks pidato persuasif. Yang kedua adalah siswa mampu untuk mempresentasikan, mengungkapkan pendapat, gagasan, saran, pikiran dalam bentuk presentasi kelompok nanti. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Lalu bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam menerapkan pembelajaran berkaitan tentang pidato persuasif tersebut? Ya, saya memiliki rencana pembelajaran dan pengembangan pembelajaran nanti adalah pada bagian latihan, karena ini adalah menelaah struktur teks pidato persuasif, sehingga saya memerlukan pengembangan di bagian LKPD-nya. Saya nanti akan buat 2 LKPD untuk siswa dengan harapan bahwa siswa dapat menelaah teks pidato persuasif itu dengan jelas. Ya, kemudian saya juga menginginkan siswa untuk berpikir kritis di sana, sehingga yang namanya proses menelaah itu berarti melibatkan berpikir kritis. Sehingga dari itu saya menginginkan untuk bagian tersebut yang akan saya kembangkan nanti di pembelajaran observasi pembelajaran yang akan saya laksanakan. Baik, pengembangan yang ingin Ibu capai begitu luar biasa ya, berkaitan dengan pengembangan peserta didik, terutama lebih menekankan bahwa peserta didik itu harus berpikir kritis, ya, terutama dalam menelaah struktur teks pidato persuasif yang akan disampaikan. Nah, kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi, model, atau metode pembelajaran? Ya, saya menggunakan modelnya adalah PBL, Problem Based Learning. Tapi di sini dalam perangkat pembelajarannya saya menggunakan tidak hanya Problem Based Learning-nya saja, tapi Problem Based Learning berbasis dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memuat KSE juga di sana. Jadi saya harapkan karena saya punya pembelajaran itu paket komplit, maka semoga saya bisa menerapkannya nanti di pembelajaran pembelajaran atau observasi yang akan saya lakukan di sana. Ini dengan tujuan bahwa kenapa saya menggunakan PBL di sini, karena menurut saya
PBL model yang saya gunakan ini mendukung tadi dari tujuan pembelajaran saya di sini, gitu ya. Menelaah berarti berkaitan dengan berpikir kritis. Ada lagi Bu Susanti? Baik, berarti modelnya menggunakan problem based learning ya, Bu Anela. Di mana program ini Ibu pilih karena sudah sesuai dan di dalamnya memuat pembelajaran berdiferensiasi juga diintegrasikan dengan HSE. Wah, menarik sekali ya Ibu Amel, model, strategi dan metode pembelajarannya yang begitu Ibu sudah siapkan dengan matang dan luar biasa untuk diaplikasikan kepada peserta didik. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas ini? Media pembelajarannya sebetulnya media pembelajarannya standar saja. Saya gunakan di sini hanya menggunakan Infocus, saya tampilkan slide di sana, saya tampilkan video juga, saya tampilkan suara juga di sana. Karena di sini kan saya mengambil ada yang namanya berdiferensiasi. Jadi sekiranya bisa mencakup dari keseluruhan kebutuhan peserta didik ya, gitu. Kemudian medianya itu didukung dengan nanti LKPD-nya, jadi tidak hanya untuk yang biasa ya. Saya juga di sini menggunakan alat peraga juga di sana. Saya gunakan itu. Jadi tidak hanya slide, penjelasan, kemudian video, kemudian anak-anak juga nanti ada beberapa yang baca pidato juga, didukung nanti LKPD-nya juga saya menggunakan alat peraga. Berarti untuk media pembelajarannya menyesuaikan dengan kebutuhan belajar anak juga ya Ibu Amel ya, yang begitu lengkap Ibu sediakan karena itu anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda. Betul sekali. Nah, lalu kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas apa, dan juga di jam keberapa? Iya, saya insya Allah akan melaksanakan kegiatan ini di jam 1 dan 2. Jam 1 dan 2, pembelajaran di jam pertama dan kedua. Kemudian harinya adalah hari Rabu. Tanggalnya adalah tanggal 9 Oktober 2024. Insya Allah, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Berarti nanti Ibu akan melakukan pembelajaran di jam 1 sampai 2 ya. Bertepatannya di kelas 9F pada tanggal 9 Oktober 2024. Baik, nanti di kelas 9F jam ke 1 sampai 2 saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, nanti kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu ya, atau pasca observasi yang akan bertemukan dengan saya kembali. Semoga kita juga dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tidak ada halangan suatu apapun. Sebelum kita mengakhiri percakapan pra-observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Hasil percakapan atau refleksi yang saya bisa ambil dari kegiatan hari ini bersama Ibu Susanti adalah saya bisa lebih mengingat lagi RPP yang sudah saya buat, gitu ya. Satu, yang kedua adalah saya juga ada terbersit pikiran bahwa saya harus lebih mematangkan, mempersiapkan diri untuk besok, gitu. Yang ketiga, mungkin ada beberapa hal yang Ibu Susanti juga bisa beri saran pada saya juga ya, sedikit-sedikit gitu. Ya itulah, intinya adalah saya lebih berusaha untuk mempersiapkan diri karena tadi ada pertanyaan metode apa dan sebagainya, itu membuat jadi oh ya saya harus bisa lebih prepare dari sekarang mempersiapkan diri seperti itu. Ya, jadi banyak yang Ibu temukan untuk
mempersiapkan lebih baik lagi berkaitan dengan modul yang sudah Ibu siapkan untuk pertemuan besok atau pembelajaran besok ya pada saat observasi. Ya. Sebenarnya temuan-temuan tersebut datang dari Ibu sendiri, dari ibu sendiri. Semoga nanti apa-apa yang kurang Ibu bisa melengkapinya dan dipersiapkan dari hari ini sehingga besok observasinya berjalan dengan lancar. Amin ya Ibu ya. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah membersamai saya dalam kegiatan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi hari Rabu tanggal 9 ya, jam ke-1 sampai 2 di kelas 9L. Demikian percakapan kita kali ini. Sampai ketemu pada observasi besok ya. Dan pasca observasi. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Oh iya. Bagaimana dengan yang tidak hadir hari ini, ada tidak? Tidak. Semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah. Yuk sebelum memulai kegiatannya, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau membimbing berdoa? Mandu berdoa? Ya, silakan dipandu. Sehat. Sebelum belajar, kita berdoa dalam hati mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tidak ada yang tidak hadir, jadi semuanya hadir. Maka terima kasih semuanya ya karena sudah hadir. Hari ini Ibu akan sedikit melakukan perjanjian dulu dengan kalian. Perjanjian apa tuh? Perjanjian kelas ya. Karena kita akan belajar, maka Ibu minta kalian semuanya bisa belajar dengan baik. Apa bisa? Bisa dilakukan? Bisa. Tapi kayaknya kelihatannya tegang-tegang. Gak usah tegang guys. Ya, gak usah tegang anak-anak Ibu semuanya ya. Santai aja. Oke, bisa dimulai? Ya. Bisa. Sekarang Ibu punya sesuatu di sini. Ya, kita akan belajar apa? Belajar bahasa Indonesia. Bersama Ibu siapa? Bu Amel. Kita akan belajar tentang struktur teks pidato persuasif, tapi sebelumnya coba baca dulu di depan di situ ya, supaya kita bisa fokus. Oke? Jadi coba tebak warna apakah ini? Dilihat warnanya yang hanya dalam tulisannya saja. Oke? Warna apa ini? Bukan merah? Ini? 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 Yang kemudian? Merah atau jingga? Merah. Ini? Ini? Oke. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi yang namanya belajar pasti punya goals ya, pasti punya tujuan untuk belajar. Kita mau belajar tentang apa? Di sini ketika kita akan belajar mengenai struktur dari teks pidato persuasif, ya, di sini ada tujuannya. Coba lihat di sini ada dua tujuannya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar. Berarti nanti kalian akan diperdengarkan teks pidato persuasif dan kalian diminta untuk apa? Menelaah, ya. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik itu siapa? Kalian, ya.
peserta didik dapat mempresentasikan hasil telaah struktur teks pidato persuasif dalam bentuk penyampaian gagasan. Nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian diminta untuk apa? Presentasi. Ibu harap semuanya bisa ya. Kemudian manfaat. Jadi tidak hanya goalsnya saja, tapi ada manfaat yang diambil dari pembelajaran kali ini. Pembelajarannya mengenai struktur teks pidato persuasif di sini. Dengan mempelajari struktur teks pidato persuasif ini, kalian mampu, diharapkan untuk mampu apa? Berkomunikasi, membantu menyampaikan ide dengan jelas dan meyakinkan. Persuasif berarti meyakinkan, serta meningkatkan keterampilan berpikir secara kritis. Bisa berpikir secara kritis. Yang kedua, manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Dalam situasi sehari-hari seperti berdebat. Kalian bisa berdebat nanti ya. Kemudian memengaruhi, memersuasi orang lain yang merupakan keterampilan penting dalam berbagai konteks sosial dan profesional. Mau kalian sama teman, mau kalian nanti di dunia pekerjaan ya, ketika belajar pun bisa digunakan kemampuan ini. Kemudian sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Sebelum belajar tentang struktur teks pidato persuasif, kalian sudah belajar tentang apa? Satu, tentang teks laporan percobaan. Masuk ke dalam pidato persuasifnya yang pertama sekali. Apa tuh? Belajar tentang apa? Masuk ke pidato persuasifnya. Apakah yang dimaksud dengan pidato persuasif? Berarti belajar tentang apa tuh? Pengertian. Kemudian apa lagi? Tentang ciri dari pidato. Ya, kalian membedakan antara pidato persuasif dengan teks eksposisi. Sama apa beda? Ya, kemudian yang berceritanya. Nah, pengertian teks pidato persuasif. Kemudian yang keduanya tadi bagaimana cara memersuasi. Memersuasi itu apa? Meyakinkan, memengaruhi. Kemudian yang ketiga, sudah belajar tentang sedikit dari struktur teks pidato persuasif. Masih ingat? Masih? Apa itu pidato persuasif? Ya? Pidato persuasif apa itu? Boleh, salah satu saja dulu. Apa itu? Iya, kasih tepuk tangan dulu dong untuk gini. Ya, jadi intinya adalah teks pidato persuasif itu adalah teks pidato yang bertujuan untuk memengaruhi atau meyakinkan pendengarnya. Ya, kemudian karena kita sudah belajar sedikit dari struktur teks pidato di pertemuan sebelumnya, kita lihat lagi coba. Ini orang sedang apa ini? Yang ini siapa yang ini? Insinyur Soekarno sedang apa? Berpidato. Yang ini siapa, kenal tidak? Tidak, ini Presiden Amerika sebelum ini. Siapakah ini? Dia pernah tinggal di Indonesia. Namanya siapa? Barack Obama, betul sekali. Yang ini siapa ini? Presiden Joko. Iya, lanjut lagi. Answer the question. The question. Pernah melihat orang berpidato? Pernah? Di mana? Di mana? Di mana? Di upacara bendera, betul. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pidato persuasif? Tadi sudah ya dijelaskan ya. Kalimat pertama yang orator ucapkan saat berpidato tuh apa? Orator tuh apa? Orang yang berpidato. Orator itu apa? Orang yang berpidato. Biasanya kalau orang berpidato pertama kali ya bicara itu apa dulu? Salam, betul, kasih tepuk tangan dong. Lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada?
Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang belajar tentang struktur teks pidato persuasifnya, ya. Yang namanya struktur itu apa? Struktur adalah bagian-bagian dari teks. Kita sudah belajar struktur dari mulai kelas 7 ya. Jadi, Bu harap kalian tidak asing lagi dengan kata struktur. Next-nya di sini. Nah, ini dia. Nih, struktur teks pidato persuasif dibagi menjadi berapa? Bagi menjadi 3, betul. Lihat yang sebelah sana, ada 3 bagian. Ya, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Ini bisa terlihat di depan, yang belakang? Bisa? Oke. Sekarang dilihat di sini, yang pertama adalah pembukaan. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa apa sih orator itu ketika bicara pertama kali harus apa? Salam. Jadi ketika membuka pidato ada hal-hal yang harus diucapkan di sana. Ya, hal-halnya apa saja? Pertama ada salam pembuka. Salam pembuka itu contohnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalam buku paket kalian, silakan dibuka di halaman 51. Iya. Ada yang tidak kebagian? Ada. Boleh ikut dengan temannya di belakang ya. Nah, yang tidak kebagian. Ya. Kemudian, ada salam pembuka, kita lanjutkan ya. Yang tidak kebagian boleh bergabung nanti dengan temannya. Kemudian ada ucapan salam atau salam penghormatan. Pernah kan kalian ketika latihan, Ibu apa itu? Ucapan penghormatan. Ibu apa sih itu sapaan? Masih ingat? Masih. Ucapan atau salam penghormatan. Contohnya yang seperti apa? Yang terhormat bagaimana? Ayo, yang kencang aja, nggak apa-apa. Kepala sekolah. Iya, kepala sekolah SMP 1 Losarang. Apa lagi? Yang kedua, biasanya apa lagi? Yang terhormat? Bapak, Ibu guru dan staf tata usaha. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan ucapan atau salam penghormatan. Ucapan rasa syukur yang seperti apa contohnya? Dilihat bisa di halaman 51. Ucapan rasa syukur biasanya yang bagaimana? Bagaimana? Ayo, keraskan saja suaranya. Iya, betul ya. Yang kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Pembuka cukup? Cukup. Yang kedua, isi pidato. Isi pidato di sini sebetulnya yang paling panjang, ya. Kenapa? Karena dalam isi pidato ini si orator menyampaikan semua gagasannya, semua pandangannya, semua hal-hal yang ingin disampaikan kepada siapa? Audiens, ya. Di sini nih, ketika akan mengajak, memersuasi ada berapa cara? Ada 3 cara, masih ingat tidak? Menggunakan bahasa logis, bahasa emosional, bahasa apa lagi satunya? Empati, betul. Ya. Kemudian lanjut ya. Di sini ada penutup pidato. Penutup pidato ini adalah bagian akhir dari struktur teks pidato. Isinya apa? Ada harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, kemudian salam penutup. Ada berapa bagian dalam penutup pidato? Ada 4, ya. Harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Kenapa ada salam penutup? Karena ada salam pembukanya di sana. Jadi kalau sudah dibuka harus ditutup supaya tidak kemana-mana, ya kan? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Udah jelas? Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Oke, sekarang kalau cukup jelas, seperti tujuan pembelajaran kita, karena kita akan belajar untuk menelaah, ya, dan ini juga bagian untuk berlatih, maka Ibu minta dari kalian semua silahkan duduknya berkelompok dalam hitungan 6. Bisa? 1,
Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Sudah semua? Sudah? Sudah, coba Ibu mau cek dulu dari masing-masing kelompok. Kelompok tanya ada? Kelompok kutip hadir? Kelompok titik dua hadir? Kelompok koma hadir? Kelompok titik hadir. Yang ini kelompok apa ini Ibu tidak terbaca? Tanda seru hadir? Iya. Ibu punya LKPD di sini ya, dan ada amplop juga. Nanti kita akan ya melakukannya ya. Di sini Ibu akan kasih dulu LKPD satunya. LKPD 1 tuh buat apa, Bu? Nanti silahkan dibaca dulu sama kalian. Ya, kemudian nanti Ibu akan menjelaskan di sini harus apa. Semuanya bawa handphone di sini? Bawa. Handphonenya nanti silahkan digunakan hanya satu handphone saja. Silahkan dilihat di grup WhatsApp WhatsApp grup kelas ya. Sudah? Silahkan dipersiapkan dulu handphonenya sudah? Sudah? WhatsApp grup kelas sudah? Buka link WhatsApp-nya, link Gform-nya, sorry. Ya. Satu aja. Satu kelompok satu. Sudah? Bisa masuk? Bisa. Baiklah. Ya, berlatih di sini menelaah struktur teks pidato persuasif. Ibu minta dari satu siswa Ibu yang baik hati dan tidak sombong untuk membacakan pidato. Siapa di sini yang mau baca pidatonya? Ada di halaman 51, ada? Siapa? Siapa? Nang? Ya? Siapa namanya? Delvin? Boleh, Delvin silahkan ke depan. Bawa teksnya. Teksnya mana? Ini? Silahkan. Ibu punya teks, Delvin ya. Sebelah sini boleh. Oke. Tenang aja. Tenang saja, yang lain juga akan mendengar. Ibu juga di sini akan menampilkan apa? Menampilkan teksnya ya. Nah, ini nih, silakan cek grup WA kelas dan masuk ke link Gform LKPD 1. Ya, bersama dengan kelompokmu amati, nanti Delvin akan pidato. Kemudian sembari diamati, sembari diisi ya. Paham ya? Sembari diamati, nanti sembari diisi. Oke. Let's begin. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah, kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan gagasan dan kesan yang terkait dengan pentingnya nilai kesetiakawanan sosial dalam perkembangan zaman saat ini. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan zaman saat ini disadari atau tidak, telah menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dampak positif maupun dampak negatif. Berbagai dampak tersebut perlu menjadi perhatian kita agar perkembangan zaman tidak membuat bangsa kita mengalami kemunduran. Akan tetapi harus kita manfaatkan sebaik mungkin supaya terjadi peningkatan kualitas hidup dalam masyarakat Indonesia. Pada saat ini perubahan zaman tidak mungkin bisa kita hindari karena kita hidup di tengah-tengah persaingan dunia internasional.
Kita tentu sangat berharap perubahan dan persaingan tersebut tidak sampai membuat nilai kesetiakawanan sosial bangsa kita memudar. Bahkan harus bisa menjadi sarana pendorong dan pemacu diri agar nilai-nilai kesetiakawanan yang sudah teruji oleh sejarah yang begitu panjang menjadi semakin kuat dan kokoh. Salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan TikTok. Di tengah-tengah kehidupan kita, merebaknya penggunaan berbagai aplikasi media sosial tersebut sudah menjadi bagian dari perkembangan zaman yang begitu pesat. Banyak ahli mengatakan bahwa media sosial itu seperti pisau bermata dua. Jika tidak berhati-hati dalam menggunakannya, kita bisa melukai diri sendiri. Dengan kata lain, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan melalui media sosial, tetapi tidak sedikit juga dampak negatif yang ditimbulkannya. Dalam situasi seperti itu, kita harus lebih bijak dan berhati-hati agar media sosial tidak membuat nilai pergaulan sosial kita di tengah kehidupan nyata terancam. Justru sebaliknya, keberadaan media sosial harus mampu memperkokoh kuatnya nilai persaudaraan dan persetiakawanan sosial. Hadirin yang saya hormati, hal yang perlu kita garis bawahi adalah bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah. Itulah sebabnya sikap egois dan individualitis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Melalui kebersamaan dan gotong royong, semua hal yang sulit bisa menjadi mudah, pekerjaan yang berat menjadi ringan, dan persoalan-persoalan yang rumit bisa kita selesaikan dengan cara-cara yang sederhana. Hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Kesetiakawanan sosial kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi salah satu alasan kuat bangsa kita masih bertahan di tengah persaingan dunia internasional yang begitu sangat sengit. Perubahan zaman boleh terus berlangsung, tetapi nilai kesetiakawanan sosial yang sudah terpatri dalam jiwa dan kepribadian bangsa jangan pernah luntur. Bahkan kita sangat berharap nilai kesetiakawanan sosial itu harus mampu menjawab tantangan berupa zaman. Kesetiakawanan sosial merupakan bagian penting dari kepribadian bangsa untuk menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong dengan cara saling menolong dan saling memiliki sehingga menumbuhkan nilai persaudaraan yang kokoh dan sesama. Untuk itu, marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa pendapat dan pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian. Hadirin sekalian, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Delvin membacakan pidatonya? Bagus? Bagus. Ya, tidak apa-apa ya, namanya belajar. Ada yang salah-salah sedikit, wajar. Nah, sekarang saatnya untuk mengisi linknya. Sudah selesai? Sudah dikirimkan? Belum? Yuk, segera dikirimkan. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada? Bisa? Bisa? Bagian-bagiannya sudah jelas? Karena yang ditanya adalah bagian-bagian dari teksnya. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah. Yang sudah? Coba angkat tangannya salah satu anggota kelompoknya. Tanya sudah, titik 2 sudah.
Kutip sudah, ya. Tanda seru sudah. Ini apa ini? Koma sudah. Bagaimana? Titik? Titik sudah. Yuk. Sekarang saatnya untuk presentasi. Ada yang mau presentasikan? Silahkan utarakan jawaban yang tepatnya bagaimana ya. LKPD 1. Yuk. Dak. Ada yang mau presentasi? Angkat tangannya. Boleh. Siapa namanya? Dendi. Boleh. Di depan. Silahkan. Mau teman ada yang menemani? Apa mau sendirian saja? Duaan boleh. Ayo silahkan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Dendi. Dari mana? Dari mana? Boleh. Muter. Ayo segera. Yang lain sembari dicek-cek ya. Oh, saya jawabannya betul atau salah. Begitu. Sini. Sini saja. Silakan. Yuk, Den. Namanya siapa? Dari kelompok apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok koma ingin Mempresentasikan mempresentasikan jawaban. struktur jawaban pidato persuasif. Iya. Perkenalkan, nama saya Dendi Dwi Pramudita. Ya. Saya Abdul. Silakan. Yang pertama, pertanyaannya adalah di Gform. Ya, di Gform. Apakah terdapat bagian pendahuluannya? Ada tidak? Ada? Ada. Mau dikasih lihat di sini? Pendahuluannya yang mana? Ada? Terdapat ya? Iya. Kemudian strukturnya ada semua di sana di Gform? Ya, silahkan dijelaskan. Struktur dari sebentar. Ini ya, sok. Pembukaannya terdapat bagian pembuka. Terdapat bagian kemudian salam pembuka. Salam pembuka, ucapan atau salam penghormatan, ucapan rasa syukur. Iya. Kemudian dalam teks tersebut juga terdapat Dalam teks tersebut terdapat isi pidato, inti pidato, ya. pendapatan, gagasan, alasan, data pendukung, pesan berupa himbauan atau ajakan. Betul. Terakhir, apakah terdapat penutup pidato? Terdapat penutup pidato. Oh ya. Harapan, permohonan maaf, Iya. ucapan terima kasih, Heeh. dan salam penutup. Iya. Bagaimana menurut kelompok kalian? Apakah semua strukturnya lengkap? Lengkap. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok ini? Silakan angkat tangannya. Boleh. Namanya siapa? Dari kelompok mana? Nama saya Randa Luar. Ya. Dari kelompok Tanda Seru. Menurut hasil diskusi kelompok saya, Ya. jawaban kelompok saya dan kelompok koma Ya. sama saja lengkap. Sama, lengkap. Memiliki struktur yang lengkap. Ada lagi dari kelompok yang lain bagaimana? Angkat tangannya. Ada? Boleh. Dari kelompok mana? Saya akan menyampaikan dari kelompok kami bahwa jawabannya juga Sama, lengkap. Bagaimana dengan kelompok yang lainnya lengkap? Berarti struktur yang tadi dibacakan, struktur teks pidato yang sudah dibacakan oleh kelompok koma diwakili oleh siapa namanya, Nang? Delvin, memiliki struktur yang lengkap. Ya, silahkan ditutup, duduk kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus ya. Jawabannya berarti semuanya sama ya. Ya, mari kita lihat jawaban yang sebetulnya. Betul atau tidak ya?
jawaban kalian ya. Kalian punya satu jawaban. Semuanya ada, Bu. Ya kan? Semuanya ada. Kita lihat di sini ada bagian apa ini? Pembuka. Ini apa ini? Masih pembuka ya? Iya, masih. Next di sini. Ini bagian apa ini? Bagian isi. Apakah ini bagian penutupnya? Bukan. Ini apakah masih bagian isi? Masih isi. Kita lihat lagi bagian mana? Ini bagian apa ini? Atasnya isi, bawahnya penutup. Bagaimana yang lain? Betul? Oke. Berarti kita sepaham. Semua jawabannya benar. Kasih tepuk tangan lagi dong. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, sudah jelas. Mari berlatih ke LKPD yang kedua. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Di sini kalian akan mengambil amplop. Amplopnya berisi apa? Amplopnya berisi potongan paragraf struktur teks pidato persuasif. Tugas kalian apa? Tugas kalian adalah menentukan, ya. Menentukan apa? Menentukan bagian mana yang tepat dari potongan paragraf di sini. Ya, sudah silakan dibaca dulu barangkali bingung. Di sini ada 8 amplop. Kalian ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti boleh ada yang mengambil 2 amplop. Bebas ya, siapa saja ya. Silakan ambil. Mau 1, mau 2. 1 atau 2? 1 saja boleh. Berarti nanti yang terakhir ya. Mau tidak mau ya. Nih. Nanti Ibu pilih beberapa kelompok yang ambilnya 2. 1, 2. 1 boleh. Ya. Berarti ini kelompoknya tanya dengan kelompok dari kutip. Silakan mengambil 2. Silakan dibuka amplopnya. Kemudian silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Kira-kira ada di bagian mana itu? Ya, lihat di sebaliknya ada double tipnya. Jadi tinggal dikelupas. Kalau sudah tahu jawabannya, oh Bu, saya tahu ini bagian apa. Silakan langsung tempel saja di sini. Membawa pulpen, beri nama kelompoknya. Yuk. Silakan. Ayo. Boleh? Sudah paham? Boleh langsung ditempel. Sudah tahu jawabannya apa? Sudah, boleh. Bagiannya itu bagian apa aja? Yang ini bagian apa ini? Pembuka. Yang ini bagian apa? Isi. Dilihat ini isinya ada di paragraf yang mana yang pas. Ya, pertama, coba dilihat lagi. Ya, di mana? Tuh ya, ada di paragraf ke berapa? Oke. Coba lihat yang ini. Ini adanya di boleh paragraf 2. Paragraf yang kedua. Ya. Silakan. Ini. Silakan ditempel di sini. Boleh di sini. Berdua boleh. Sendirian nggak apa-apa. Sebelah sini. Ini keberapa? Menurut kamu kok? Nah. Apa-apa. Silakan. Ada lagi? Sudah bisa? Boleh dibantu deh. Ditemenin boleh. Kenapa? Ditemenin. Ditemenin boleh, berdua boleh.
Boleh. Sudah. Jangan lupa ambil pulpennya ya. Ambil pulpennya, diberi tanda kurung di sana, kelompok, nama kelompoknya apa. Bagian kalian yang mana? Contoh yang ini. Ini siapa tadi? Koma. Kutip. Sok, di sininya dikasih nama kutip. Jangan lupa persiapkan alasannya kenapa ya. Nanti salah satu dari anggota kelompok presentasikan. Kecil aja nggak apa-apa. Sok, ayo. Boleh gantian? Ayo, nggak apa-apa. Jangan lupa lemnya dibuka dulu. Jadi tinggal tempel aja. Di situ geser kalian. Oh, udah nempel? Udah, nggak apa-apa. Oke. Kasih nama kelompok. Nama kelompoknya saja. Siap-siap nanti yang tidak tampil tadi gantian untuk presentasi ya. Ya. Mudah kan? Mudah kan? Bisa? Mana lagi? Ditulis di samping sini. Oh, nggak nyata. Nih. Nggak nyata. Titik 2. Boleh. Siapa lagi? Bagian mana ini masih belum nih? Masih belum lengkap. Miring-miring. Siap-siap presentasi ya masing-masing kelompok ya. Yang lain, perhatikan apakah ini tepat jawabannya. Nanti kalian yang lain bisa memberi ini ya, tanggapan ya. Tanda seru. Masih ada? Kalau di sini salam dulu apa ini dulu? Ini dulu baru salam. Kemudian berarti di mana tuh? Di atas boleh, sebelah sini. Ke bawah sedikit. Nah. Ya. Sok. Oke. Silakan presentasikan. Mulai dari siapa dulu yang mau presentasi bagian awal? Siapa dulu? Yuk. Bagian ibu saja yang pilih? Apa kalian maju sendiri? Ibu yang pilih, kalau gitu titik dulu deh. Titiknya saja. Yuk, kasih titik. Silahkan kepada titik. Mana? Segera titik. Nih, titik ini bagian isi pidato hanya satu tik. Ya, di sini. Sok, berikan alasan kenapa bagian ini merupakan isi pidato. Yang lain perhatikan, nanti silakan beri tanggapan. Enggak. Bagian ini kenapa bagian ini kenapa berisi isinya merupakan struktur bagian isi pidato. Karena di sini yang kencang aja suaranya. Yang kencang, bisa. Ya. Karena kalimat-kalimat dalam paragraf ini merupakan
Karena kalimat-kalimat yang ada di sini merupakan kalimat isi dari isi pidato. Iya. Ada yang lain setuju? Setuju, setuju. Terima kasih Titik. Kasih tepuk tangan buat Titik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sesi dari kamu kami. Ini bagian pendahuluan berisi tentang salam pendahuluan, salam pembuka, dan ucapan sapaan. Terus ada isi pidato. Terdapat bagian pendapat dan gagasan. Dan pada bagian penutup ada ucapan salam penutup dan harapan serta ucapan terima kasih. Itu saja presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok selanjutnya, silakan dari kelompok tanya. Ayo tanya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok tanya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai struktur teks pidato. Yang pertama bagian yang ini. Kenapa sih bisa disebut sebagai isi pidato? Karena pada paragraf ini di dalamnya berisikan suatu pendapat atau gagasan dan pendukung yang disampaikan oleh operator. Dengan ini juga masih terdapat bagian isi pidato karena masih terdapat gagasan dari operator. Mungkin itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kutip. Kutip. Silakan kutip. Ya kutip. Presentasikan, jelaskan. Karena pada bagian ini merupakan bagian dari pendahuluan dan sebagai salam pembuka. Salam pembuka bagian pendahuluan. Betul semuanya sepakat? Iya, kasih tepuk tangan buat kutip. Oh, sorry, kutip ada dua. Dapat dua bagian. Silahkan kutip, ya. Karena bagian ini memiliki isi pidato. Isi Dan pidatonya. gagasan penting yang terdapat dalam isi pidato ini. Betul sekali ya. Betul ya. Karena bagian-bagian ini tadi masuk ke dalam isi
Pidato. Iya, terima kasih kepada Kutip. Silahkan duduk. Kasih tepuk tangan semuanya. Selanjutnya yang belum tampil apa ya? Titik 2. Titik 2. Silahkan titik 2. Boleh ditemenin boleh. Yang mana? Titik 2 dapat bagiannya apa? Boleh. Bagian pendahuluan karena Lihat ke sana. Ya. bagian ini berisi tentang pendahuluannya, Isinya apa itu? yang isinya puji rasa syukur atas nikmat Allah. Betul sekali. Dengan pendahuluan. Bagian yang ininya apa namanya? Hadirin yang saya hormati. Salam hormat. Salam hormat, betul. Ya. Betul? Sepakat semuanya? Sama isinya? Iya, kasih tepuk tangan buat titik 2. Masih ada yang belum dipanggil? Ada kelompok yang belum dipanggil? Boleh, silahkan. Setelah ini, koma. Ya. Sok. 2 ya? Dapat 2 ya? Silahkan. Karena kalimat ini terdapat dalam isi penutup yang seperti harapan dan permohonan maaf. Harapan dan permohonan maaf, betul. Pada paragraf ini, kenapa bisa disebut isi pidato? Karena di dalamnya itu berisikan kayak paragraf yang gimana ya? Kayak ada alasan untuk ngajak pendengar atau pembaca gitu. Kayak isi pidato. Betul sekali. Ya, betul ya. Coba dilihat di sini. Di sini adalah pada bagian penutup pidato, katanya isinya adalah ada harapannya, Bu. Betul sekali. Di sini kenapa masuk ke dalam isi pidato? Ya, tanya. Karena berisi gagasan dan himbauan dan ajakan juga, betul semuanya. Kalian semua luar biasa, kasih tepuk tangan semuanya. Ini semuanya jawabannya betul, susunannya juga tepat ya. Kelas ini luar biasa. Kelas ini luar biasa. Oke, next step. Kita lihat. Tadi sudah bermain menyusun paragraf ya. Jawaban yang tepat. Coba lihat di sini. Ini adalah yang kuning-kuning itu salam pembuka ya. Kemudian yang hijau, coba perhatikan baik-baik. Di sana ada ucapan penghormatan. Tadi betul ya. Kemudian ini ada yang kuning bawahnya. Ada apa itu? Ucapan rasa syukur. Kemudian ada yang kuning-kuning lagi, masih ke dalam ucapan rasa syukur. Oh, sudah masuk ya. Nah, yang biru-biru di sini namanya apa? Isi pidato. Masuk lagi, masih ke dalam isi pidato. Masih ada isi pidato lagi yang bagian bawah. Yang sebelah sini ada isi pidato. Masih ya. Iya, isi pidato memang sangat banyak. Kenapa? Karena di dalamnya membahas mengenai gagasan, betul. Terakhir, coba cek penutup. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa pendapat. Ada harapan di sana. Kemudian ada ucapan terima kasih juga ya. Kemudian ada apa lagi? Permohonan. Terakhir ditutup dengan salam. Iya. Selesai materi kita kali ini. Ya. Nah, sekarang apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Apa ya? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari tadi berbicara bagaimana cara untuk kita bisa tahu bahwa bagaimana nih simpulan kita hari ini apa nih? Ada? Angkat tangannya. Boleh. Dari tanya. Namanya siapa, Nak? Saya Desya Putri. Nah, Dari kelompok Mania memberikan kesimpulan dalam pembelajaran kali ini. oke. Kesimpulannya, kita bisa menyimpulkan bahwa struktur teks pidato persuasif terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup pidato. Hal isi bisa kita gunakan dalam menyusun atau membuat teks pidato persuasif. Iya, betul ya. Bahwa kita bisa simpulkan bersama dengan kita mempelajari struktur pidato, kita bisa tahu bahwa pidato itu punya berapa struktur? Ada berapa bagian? Ada 3. Pertama adalah bagian kedua, yang ketiga, iya, kalau salam penutup adanya di bagian mana? Akhir. Kalau ucapan penghormatan adanya bagian mana? Pendahuluan. Kalau menyampaikan satu gagasan adanya di bagian mana? Isi pidato. Kalau harapan itu adanya di bagian mana? Penutup. Dan di
Kalau harapan adanya di bagian mana? Penutup, betul. Kasih tepuk tangan lagi. Ya, mari kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini, bahwa apa yang kamu dapat hari ini? Senang nggak? Senang. Paham tidak dengan pelajarannya? Bagaimana berkolaborasi dengan teman, berdiskusi dengan teman, apa menyenangkan? Apakah kalian mendapatkan teman-teman yang baik? Support satu sama lain? Support. Ada yang tidak support? Berarti mesti saling mengenal lebih jauh. Ya, untuk pertemuan selanjutnya perhatikan baik-baik. Kita hari ini sudah belajar struktur. Berarti nanti next pertemuan mendatang kita belajar apa? Kaidah kebahasaan, teks, pidato, persuasif. Di rumah belajar dulu. Ya, kaidah kebahasaan, teks, pidato, persuasif. Berkaitan dengan tata bahasa. Thank you guys for today. Terima kasih semuanya ya atas apa yang kalian sudah lakukan untuk hari ini. Ketika kita menutup pembelajaran, jangan lupa untuk cek-cek kanan kiri apa ada sampah atau tidak. Cek-cek barang-barang kalian juga ya. Sudah rapih semua. Jangan lupa nanti buku paketnya dikumpulkan kembali. Yuk kita tutup pembelajaran kali ini. Di pertemuan hari ini kita tutup dengan doa penutup. Siapa yang mau memandu? Gantian. Tadi perempuan, sekarang laki-laki. Ada? Ya, mari kita tutup ya. Silakan. Ya. Siap-siap sebelum menutup pelajaran materi surga. Doa dalam hati mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan beristirahat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Amel. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Susanti. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Aku baik. Alhamdulillah. Pada kegiatan ini di sesi pasca observasi ya, setelah pembelajaran kemarin saya mulai mengamati pembelajaran yang Ibu Amel lakukan di kelas 9F. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan di pasca observasi ini, Bu Amel, bersediakah? Iya, silakan. Terima kasih sebelumnya Ibu Amel. Bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung, Ibu? Perasaan saya berdasarkan apa yang sudah saya lakukan, ya saya merasa cukup puas lah dengan apa yang sudah saya lakukan, walaupun memang masih banyak hal-hal yang harus saya perbaiki untuk ke depannya. Sudah maksimal ya Ibu Amel ya. Bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan apa yang Ibu kembangkan di dalam kelas dan tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan pada pembelajaran tersebut. Yang perlu ditingkatkan adalah karena kelas saya itu, kelas 9F itu termasuk ke dalam kelas yang anak-anaknya memiliki kemampuan bisa dikatakan baik, kemampuan yang bagus. Rata-rata anak itu berkemampuan di atas rata-rata menurut saya. Jadi saya merasa saya harus lebih kreatif lagi dalam mengembangkan LKPD gitu, LKPD yang saya berikan nanti kepada mereka, karena anak-anak ini cenderung sudah bisa, jadi tingkat dari kesulitan di LKPD-nya itu saya harus lebih kreatif di situ, karena mungkin untuk kelas-kelas yang biasa hal yang saya berikan ini sudah termasuk sulit, tapi untuk kelas ini ya biasa saja seperti itu, sehingga saya memerlukan kreativitas di situ.
Itu aja sih menurut saya. untuk ke depannya ya Ibu ya. Kemudian menurut Ibu sejauh mana sih pengembangan area yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau tidak nih? Saya sudah mencoba beberapa alternatif di sana sejauh ini. Lumayan berdampak, alhamdulillah. Jadi saya juga tidak begitu kesulitan untuk membuat sesuatu yang lebih di sana ya. Jadi dari tingkat kesulitan soalnya juga kesulitan LKPD-nya di situ juga saya sudah mencoba untuk lebih lagi. Jadi ya berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik ya Ibu ya. Kemudian kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses melakukan pembelajaran di dalam kelas itu kira-kira ada tidak? Kendalanya adalah membuat anak-anak tidak bosan, karena anak-anak yang sudah berada di high ini cenderung bosan gitu, karena mereka sudah bisa. Jadi kita harus punya sesuatu yang baru, yang lebih daripada yang biasa, sehingga di situ ya yang lebih menantang. Kalau anak-anak yang sudah bisa kan tidak sulit untuk memahami sesuatu gitu, sehingga ya di situ jadi gampang bosan jadi anaknya karena sudah bisa ya biasa saja gitu. Harus lebih Banyak strategi baru ya Ibu ya. Kemudian kira-kira mengapa sih hal tersebut bisa terjadi? Mengapa mereka merasa cenderung bosan? Nah, tadi sebetulnya sudah dijawab di jawaban yang tadi ya, karena mereka punya tingkat kemampuan yang lebih daripada yang lain, sehingga membuat kita sebagai pengajar merasa tertantang, kemudian memberikan sesuatu yang lebih tinggi lagi levelnya, sehingga membuat mereka bosan tadi. Nah, karena bosan jadi levelnya harus kita tambah lagi gitu. Kita juga penambahan level di situ. Tantangannya di situ. Lalu untuk kedepannya apa nih strategi yang akan Ibu lakukan untuk melakukan pembelajaran di kelas tersebut? Being kreatif di situ. Lebih kreatif lagi ya. Kreatif untuk pembelajarannya, untuk level bagaimana cara kita membuat pembelajaran di level yang berbeda daripada kelas yang lainnya, sehingga tidak membuat anak itu cepat bosan, ya kan ya, tidak membuat anak itu cepat bosan dan merasa saya mau lebih tahu dari yang sekarang, karena kita juga harus lebih berkompeten lagi untuk membuat anak-anak itu merasa nyaman, merasa mau belajar, merasa tidak bosan. Seperti gitu. Strateginya ya Ibu ya. Kemudian kira-kira di kelas itu levelnya nih Bu, kalau misalkan dari angka 10 sampai 100 ini di rentang berapa nih Nah, kira-kira? kalau anak-anak lain itu adanya di 70, kalau mereka di 90. Jadi PR terbesar juga ya Bu ya, 10%, tetapi membutuhkan strategi yang luar biasa itu bagaimana untuk menghadapi kelas tersebut. Baik, itu adalah rencana ke depan ya Bu ya. Pada saat proses rencana pembelajaran ke depan itu, Ibu akan menyesuaikan pembelajaran mereka sesuai dengan gaya belajar, juga dengan strategi yang baru, serta kreativitas yang diperlukan ya. Dengan metode-metode yang lain juga. yang lebih disesuaikan dengan siswa gitu, tingkat kemampuan siswa. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu rencanakan dapat terrealisasi ya Ibu untuk pembelajaran ke depannya, dan juga memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi untuk ke depannya. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan perubahan sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi? Secepatnya. Lebih cepat lebih baik. Luar biasa ya Ibu Amel ini. Sudah tidak sabar nih untuk secepatnya melakukan perubahan di kelas tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan akan berdampak kepada murid di kelas tersebut ya Ibu ya. Dan juga terima kasih atas waktunya sudah bersedia di kegiatan pasca observasi ini untuk saya bertanya-tanya sedikit ya tentang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan.
Kira-kira nih setelah sesi ini apa yang Ibu rasakan setelah sesi pasca observasi ini? Saya Sudah mau merasa berbagi gitu. kalau berbagi itu kita kalau sama sesama guru, sesama pengajar gitu kan memang kewajiban kita dan itu bukan sesuatu hal yang aneh apalagi harus ditutup-tutupi. Di sini justru malah untuk berkolaborasi, saling sharing dan sebagainya kalau untuk berbagi. Kalau untuk merasa apa yang dirasakan saya merasa lega, plong. Merasa lega, merasa plong ya sudah begitu saja. Yang penting saya tahu nanti kedepannya saya harus melakukan apa untuk menghadapi anak-anak yang dominan ada di levelnya bukan di level rata-rata seperti itu. Keren ya Ibu Amel, luar biasa semangat mengajarnya. Semangat belajarnya juga sepertinya membara ini, apalagi untuk menemukan strategi dan metode yang baru untuk diterapkan kepada semua siswa. Sekali lagi terima kasih Ibu Amel atas waktunya dan sudah mau berbagi pengalaman, dan juga saya belajar banyak dari Ibu Amel tentang pembelajaran yang kemarin sudah Ibu Amel lakukan. Semoga tadi ya rencana yang Ibu Amel rencanakan segera terrealisasi dan mendapatkan hasil yang terbaik. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus ya, sukses nanti ya. Terima kasih Ibu.